ditakuti, sekarang hancur jadi puing. Deretan alutsista ini dimitoskan tidak terkalahkan, tapi realita medan perang asli menjungkir balikan semuanya. Perang Iran, Amerika, Israel bukan cuma siapa yang menyerang siapa, tapi soal berapa besar yang hilang. Dalam waktu yang relatif singkat, biaya perang yang harus ditanggung Amerika Serikat sudah menembus 42 miliar dolar atau sekitar 650 triliun rupiah. Begitu juga dengan Israel, angka yang gila. Tapi yang lebih mengejutkan ini bukan cuma soal uang. Satu persatu alutsista mahal mulai berjatuhan. Pesawat tempur, helikopter, drone, bahkan tank paling canggih sekalipun tidak lagi aman di medan perang. Dan sekarang kita akan bongkar satu persatu alutsista apa saja yang jadi korban. Dengan mengandalkan perang asimetris kombinasi rudal, drone, dan jaringan proksi, Iran bukan cuma bertahan, tapi mulai menguras sumber daya lawan. Dan puncaknya terlihat di sini. Militer Iran dilaporkan berhasil menembak satu jet tempur elit Amerika, F-15E Strike Eagle, dalam pertempuran pada Jumat 3 April. Rekaman video pun langsung menyebar. Puing-puing ditemukan di dekat perbatasan barat daya. 2 pilot berhasil melontarkan diri. Satu di antaranya dievakuasi secara dramatis, melibatkan F-35 Lightning II dan drone MQ-9 Reaper. Ironisnya, F-15E adalah tulang punggung serangan udara Amerika yang dirancang untuk menembus jauh ke wilayah musuh dan menghancurkan target strategis. Bahkan sebelum ditembak jatuh, jet ini dilaporkan sedang menjalankan misi pengeboman. Iran mengklaim pesawat ini dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara baru. Meski tidak disebutkan secara resmi, sejumlah sumber mengarah ke Third Cordat, sistem rudal taktis yang mampu mengunci beberapa target sekaligus dengan mobilitas tinggi. Dan jika ini benar, dominasi udara Amerika mulai retak. Belum selesai dengan jatuhnya F-15E Strike Eagle, di hari yang sama, Iran kembali mencetak pukulan. Sistem pertahanan udara mereka berhasil menjatuhkan A-10 Thunderbolt II saat memberikan perlindungan udara untuk misi evakuasi pilot F-15E. Padahal sebelum itu, A-10 jadi mimpi buruk bagi pasukan darat Iran. Digunakan untuk memburu peluncur rudal bergerak. Dilengkapi dengan meriam GAU-5 Avenger yang sangat mematikan. A-10 dikenal sebagai tank terbang, tahan terhadap tembakan ringan dan kerusakan berat. Tapi di era pertahanan udara modern, keunggulan itu mulai pudar. Kecepatan rendah dan jejak panas mesin membuatnya rentan terhadap rudal. Dan saat A-10 ini jatuh, reputasinya sebagai malaikat pelindung ikut runtuh. Situasi makin kacau saat misi penyelamatan dimulai. Helikopter H-60G Pave Hawk yang ditugaskan mengevakuasi pilot jatuh justru ikut jadi target. Dalam kondisi genting, Pave Hawk diserang oleh rudal Manpads dan tembakan senjata ringan saat masih berada di wilayah berbahaya. Versi Amerika menyebut 2 helikopter berhasil keluar meski terkena tembakan. Tapi versi Iran jauh lebih brutal. Mereka merilis foto dan video yang menunjukkan satu unit ditembak jatuh, sementara satu lagi rusak parah dan terpaksa mendarat darurat di zona rawan. Kalau ini benar, dalam satu hari, 3 alutsista Amerika lumpuh. Trump dipermalukan. Kalau sebelumnya terjadi di udara, kali ini pukulannya langsung ke jantung operasi. Akhir Maret, pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dihantam serangan rudal Iran. Dari citra satelit, dampaknya tidak main-main. 2 unit EC-138 Compass Call dilaporkan ikut terkena serangan. Ini bukan pesawat biasa. Compass Call adalah otak gangguan di medan perang. Mampu melumpuhkan komunikasi, radar, hingga sistem navigasi musuh. Tanpa pesawat ini, koordinasi tempur bisa kacau. Dan yang lebih krusial, jumlahnya sangat terbatas, sulit diganti dalam waktu cepat. Artinya, ini bukan sekadar kerusakan aset, tapi upaya sistematis untuk mematikan kemampuan Amerika melihat dan mendengar di medan tempur. Kalau ini benar-benar lumpuh, perang berikutnya bisa berjalan tanpa arah. Sebelum serangan ke pangkalan Saudi, satu insiden lain diam-diam jadi sinyal bahaya. Beredar rekaman puing ekor KC-135 Stratotanker yang diduga ditembak jatuh di Al-Akbar, Irak Barat oleh kelompok proksi.
Menariknya tidak ada bantahan tegas dari pihak Amerika soal hilangnya pesawat ini. Padahal, KC-135 biasanya terbang di ketinggian aman sekitar 5.800 meter. Tapi ada satu masalah besar, tanpa pengawalan jet tempur, tanker ini jadi target empuk, terutama bagi rudal permukaan ke udara seperti 358 Sun. Dan dampaknya bukan sekadar kehilangan satu pesawat, ini soal napas kekuatan udara. Tanpa tanker, jet tempur kehilangan jangkauan, operasi jadi terbatas, dan dominasi udara perlahan mulai retak. Serangan tak lagi datang dari rudal besar. Kali ini ancaman justru muncul dari sesuatu yang jauh lebih kecil tapi mematikan. Di Victoria-based Baghdad, aset penting Amerika jadi sasaran. Helikopter U-860M Black Hawk dan radar AN/MPQ-64 Sentinel dilaporkan ikut terkena serangan. Dua aset ini krusial. Black Hawk untuk mobilitas pasukan, radar Sentinel untuk deteksi ancaman udara. Tapi yang bikin situasi berubah total adalah cara menyerangnya. Bukan rudal mahal, melainkan drone FPV kamikaze berbasis fiber optik. Drone ini dikendalikan lewat kabel, bukan sinyal radio. Artinya, kebal dari gangguan elektronik, sulit dideteksi, dan sangat presisi. Inilah perubahan besar di medan perang. Teknologi murah, tapi mampu menembus sistem pertahanan canggih. Kalau pola ini terus dipakai, maka keunggulan teknologi tinggi bukan lagi jaminan. Dan justru, ancaman terbesar datang dari sesuatu yang sederhana, tapi tidak terhentikan. Bukan cuma Iran, sekutunya juga ikut bergerak. Pertengahan Maret, Hezbollah merilis rekaman yang langsung jadi sorotan. Sebuah drone militer Israel ditembak jatuh di atas wilayah Ben Jebel, Lebanon Selatan. Targetnya adalah Hermes 450, UAV andalan untuk pengintaian dan operasi taktis. Drone ini biasanya jadi mata di langit, memantau pergerakan musuh, mengumpulkan intelijen, dan mengarahkan serangan. Tapi kali ini justru diburu. Dalam rekaman terlihat menggunakan adanya penggunaan rudal Missak-1, sistem manpads buatan Iran. Mengandalkan pemandu inframerah, rudal ini mengunci panas mesin target dan sekali terkunci, hampir tidak ada jalan untuk keluar. Hasilnya jelas. Hermes 450 jatuh, dan ini bukan sekadar kehilangan drone. Kalau mata di langit bisa dibutakan, maka seluruh operasi darat ikut kehilangan arah. Di darat, pukulannya bahkan lebih telak. Hezbollah mempermalukan pemerintah Netanyahu lewat operasi yang dijuluki Merkava Massacre. Dalam satu hari, lebih dari 20 unit Merkava dilaporkan hancur atau lumpuh di Lebanon Selatan dan wilayah utara yang diduduki. Sejak awal Maret, total kerugian disebut sudah menembus 70-100 unit. Yang membuat ini mengerikan bukan cuma jumlahnya, tapi cara mereka melakukannya. Hezbollah menggabungkan rudal anti-tank dengan drone FPV kamikaze termasuk varian fiber optik yang kebal gangguan elektronik. Serangannya presisi, lumpuhkan trek, hentikan gerak, hantam turret, hancurkan inti. Satu persatu tank mahal ini dibuat tidak berdaya, dan disinilah ironi terbesar muncul. Senjata puluhan ribu dolar menghancurkan aset jutaan dolar. Ini bukan sekadar kerugian militer, tapi tanda bahwa medan perang modern telah berubah. Di balik dentuman rudal dan jatuhnya alutsista, tentu yang jarang disorot biaya perang yang mulai tak terkendali. Laporan dari The Intercept mengungkap, konflik melawan Iran telah menelan korban besar di pihak Amerika Serikat. Ratusan tentara tewas atau terluka. Bahkan, jika kontraktor sipil ikut dihitung, total korban di pangkalan Amerika Serikat disebut bisa menembus 13.600 orang. Nah, yang lebih sensitif, muncul tuduhan adanya casualty cover-up oleh pemerintahan Donald Trump untuk meredam dampak politik dalam negeri. Dari sisi militer, kerugiannya juga nyata. Jet 15E Strike Eagle dan A-10 Thunderbolt II dilaporkan jatuh. Lalu pesawat AWACS E-3G Sentry hancur. Belum lagi 17 drone MQ-9 Reaper ditembak jatuh. Dominasi udara yang selama ini jadi keunggulan mulai terlihat rapuh. Di saat bersamaan, Israel dan Amerika Serikat juga tertekan dari dalam krisis politik, kelelahan militer hingga beban ekonomi perang. Dan ada satu ancaman yang jauh lebih besar, Selat Hormuz. Jika jalur energi vital ini terganggu, harga minyak bisa melonjak, inflasi naik, dan dunia terdorong ke jurang resesi. Artinya, ini bukan lagi sekadar perang regional, tapi bom waktu bagi ekonomi global.